yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, puji Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan dan yang tak akan pernah mengecewakan, itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, mau cari perlindungan kemana? Ayo, mau cari pengharapan kemana, saudara-saudara? Semuanya sangat mungkin mengecewakan. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita agungkan, ya, tidak pernah mengecewakan kita, orang-orang yang berharap kepadanya. Karenanya saudara-saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan selalu membuat kita berbahagia selama hidup dalam dunia ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun berada di saat malam ini. Berkat kasih Tuhan kita dapat berjumpa lagi dalam renungan malam untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Desember tahun 2021 ya. Baik, sebentar lagi tentu kita akan beristirahat setelah lelah bekerja seharian. Tapi sebelumnya biarkan firman Tuhan mengisi hati dan pikiran kita terlebih dahulu, agar kita terus dipimpin, diingatkan, diarahkan kepada kebenaran di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan
Mari berikan firman-Mu kepada kami Tuhan, melalui mulut hamba-Mu ini. Karenanya Tuhan, urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal dari Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Serta Tuhan mampukan kami melakukan firman-Mu, karena kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Memberkati juga semua saudara-saudara yang sebentar ini akan mengikuti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Baik saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ketekunan. Kita sudah sampai pada ketekunan yang ke-9 saudara-saudara ya. Yaitu tekun dalam melakukan perintah Allah. Mungkin ada di antara saudara yang mau tahu ketekunan yang pertama sampai yang ke-8-nya. Saya ulangi kembali ya. Yang pertama adalah tekun dalam doa. Yang kedua, tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, tekun dalam beribadah. Yang keempat, tekun dalam iman. Yang kelima, tekun dalam berbuat baik. Yang keenam, tekun menanggung penderitaan. Yang ketujuh, tekun dalam pengharapan kepada Yesus. Yang kedelapan, tekun membaca Alkitab. Nah, sekarang yang ke-9 ini, yang saat ini kita sedang bahas adalah tekun dalam melakukan perintah-perintah Allah. Ayatnya di mana? Ibrani 12. Mari kita lihat. Ibrani pasal yang ke-12, saudara sekalian. Yaitu, mohon maaf. Bukan Ibrani 12, tapi Wahyu. Ini mohon maaf. Wahyu pasal 14 ayat 12 maksud saya ya. Mohon maaf. Wahyu pasal 14 ayat 12. Nah, ini dengar baik-baik. Saya bacakan ayatnya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Sekali lagi, saya bacakan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Jadi ini hal penting nih saudara-saudara. Kita sebagai orang-orang kudus harus tekun menuruti perintah Allah. Ya, tekun menuruti perintah Allah. Tekun itu artinya terus-menerus, selalu, ya, senantiasa, tidak pernah berhenti sampai nafas yang terakhir. Ya, sampai kita melepas nyawa kita, saudara-saudara. Kembali kepada Tuhan. Nah, sampai di sanalah, saudara-saudara, kita harus menuruti perintah Allah. Itu namanya tekun. Ya. Mari, saudara sekalian, kalau Tuhan menyuruh kita untuk tekun dalam melakukan perintah Allah, biar kita melakukannya. Ya, saudara sekalian. Oke. Sekarang saya ingin mengajak saudara untuk melihat ayat-ayat yang lain mengenai melakukan perintah Allah. Ya, kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 9 ayat 31. Mari kita lihat. Yohanes 9 ayat 31. Bagaimana bunyinya? Begini. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Dengar baik-baik saudara-saudara. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Artinya Allah tidak mau mendengarkan orang-orang berdosa. Mau ngomong apa kek,
Ya, bicara apa? Allah tidak mau dengar. Sebab kalau orang hidup dalam dosa, omongannya ya pasti nggak karu-karuan. Hidupnya juga sama, nggak karu-karuan. Perilakunya juga sama, saudara sekalian. Makanya itu, maka itu Allah tidak mau dengar ya omongan orang-orang berdosa. Nah, lalu kalau begitu Allah mau mendengarkan siapa dong? Lihat di sana. Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi siapa, saudara-saudara, yang mau didengarkan Allah ucapannya atau doanya atau seruannya? Itulah orang yang melakukan perintah-perintah Allah, melakukan kehendaknya, bahkan tekun melakukan perintah Allah. Jadi saudara dan saya, kalau kita tekun melakukan kehendak Allah, maka omongan kita didengar oleh Allah. Maksudnya adalah doa kita, permohonan kita, permintaan kita, itu didengar oleh Allah, saudara-saudara. Jadi kalau begitu boleh juga kita katakan inilah kunci doa kita didengar Tuhan. Apa itu, saudara? Tekun melakukan kehendak Allah. Tekun melakukan kehendak Allah. Sayang, saudara-saudara, ya. Acap kali kita mendengar pemberitaan firman Tuhan atau khotbah-khotbah yang menekankan doa kita pasti didengar. Ayo berseru kepada Tuhan, mujizat terjadi. Tapi saudara-saudara, melakukan perintah Allah itu tidak ditekankan. Ini sama aja bohong, saudara-saudara. Dengar baik-baik, saudara. Memang ada apa-apa, ada persoalan, ada kesulitan, kita harus minta kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Itu betul sekali, saudara. Tapi juga harus disertai dengan ketekunan kita melakukan perintah-perintah Allah. Jadi bukan hanya minta berkat, minta mujizat, minta kesembuhan, minta ini dan minta itu, tapi tidak disertai dengan ketekunan melakukan perintah-perintah Allah. Yang begini nih Tuhan tidak mendengar, saudara. Doa orang seperti demikian Tuhan tidak mendengar. Inilah firman Tuhan. Saya baca sekali lagi ya, biar jelas. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Jadi kalau saudara-saudara dan saya hidup dalam dosa, kita mau ngomong apa? Tuhan gak mau dengar, saudara-saudara. Lalu siapa dong yang Tuhan mau dengar doanya? Itu orang-orang yang saleh, yang melakukan kehendaknya, yang melakukan perintahnya. Yohanes 9 ayat 31. Ini ayatnya ada. Yang ngomong ini Tuhan Yesus, garis bawahi, simpan di dalam otak kita. Ingat hal ini, simpan di dalam hati ini, saudara-saudara. Begitu. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, bagaimana? Sudah mengerti? Harus mengerti ya. Jadi inilah saudara-saudara kunci agar doa kita didengar Tuhan dan dijawab Tuhan. Kita harus tekun melakukan perintah-perintahnya. Begitu. Oke ya. Sekarang apa ada buktinya, saudara? Kalau di sini dikatakan Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Apa ada buktinya? Jawabannya ada, saudara. Yuk kita lihat ya. Kita lihat, saudara-saudara. Mari kita lihat. Dalam Injil Lukas pasal 23. Mari kita lihat. Nah, Lukas 23 saya bacakan ya. Mulai ayat 39. Ya. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Saudara-saudara yang ada Alkitab, coba ikut baca supaya lebih mengerti dengan jelas. Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu
menghujat dia, menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ini ceritanya Yesus waktu disalibkan di Golgota. Di kiri kanannya juga sama-sama disalibkan dua penjahat besar. Penjahat besar, saudara-saudara. Yang mereka tuh disalib, artinya dihukum mati. Itu pantas karena memang jahatnya luar biasa. Ya. Nah, Yesus juga disalib, dihukum mati, padahal Yesus tidak melakukan apa yang jahat. Dia melakukan apa yang benar. Tapi Yesus rela melakukan itu demi menebus semua manusia dari dosa, sehingga manusia diselamatkan. Tanpa Yesus mati disalib, tak ada seorang pun yang bisa selamat. Karena saudara dan saya bisa diselamatkan karena Yesus berani dan rela berkorban bagi kita, bahkan mati bagi kita. Jadi Yesus walaupun dihukum mati, dia tidak melakukan kejahatan. Justru dia melakukan apa yang benar, saudara-saudara. Nah, ini penjahat yang sebelah kiri, saudara baca tadi ya, menghujat terus-menerus kepada Yesus. Penjahat itu adalah orang yang hidup di dalam dosa. Kesehariannya hidup dalam dosa. Nah, sekarang saudara-saudara sama-sama disalibkan. Baik dia, baik temannya, baik Yesus. Bukannya saling menguatkan, saling menghibur, ya. Ini malah terus menghujat Yesus. Dasar si pendosa. Terus menghujat Yesus. Dasar ini orang tidak mau bertobat. Mau mati saja sudah terus menerus melakukan apa yang jahat. Kejahatan yang bisa dilakukannya adalah hanya kejahatan mulut. Sebab tangannya sudah disalib, kakinya sudah diikat, nggak bisa apa-apa. Jadi kejahatan yang bisa dilakukan adalah kejahatan mulut, saudara. Ya, dan memang kejahatan mulut ini adalah yang paling gampang dikerjakan. Dosa mulut ini, saudara-saudara, adalah yang paling mudah dikerjakan. Orang mau mati masih saja mempergunakan mulutnya untuk menghujat orang lain. Ya, ini orang bodoh sekali, saudara-saudara. Bapak Ibu, kita semua bakal mati, bukan? Ya, dan kematian kita bisa saja saudara sudah dekat. Ayolah kita mempersiapkan diri, kita bertobat, kita jaga diri, jaga mulut, ya, jaga kelakuan, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Mestinya seperti itu. Tapi banyak, saudara, orang dalam dunia ini mau mati, saudara, tapi tidak mau berhenti berbuat jahat. Mau mati tapi tidak mau berhenti berbuat dosa. Ini orang bodoh seperti ini, saudara-saudara. Kematian kita sudah dekat atau masih jauh kita harus segera menghentikan, saudara-saudara, perbuatan-perbuatan jahat. Jangan sampai kita nanti mati di dalam dosa. Kan begitu. Ini penjahat ini nggak tahu diri. Orang bodoh ini, saudara-saudara. Sebentar lagi dia mau mati, masih menghujat orang lain, dalam hal ini Yesus, saudara-saudara. Apa yang dia katakan? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Ayo dong, selamatkan dirimu. Selamatkan juga kami berdua nih. Mengolok-olok Yesus. Sekarang saya mau tanya, saudara-saudara. Ketika si penjahat sebelah kiri ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang menghujat Yesus, Tuhan Yesus jawab apa tidak, saudara? Yesus menjawab apa tidak, saudara? Coba saudara renungkan. Jawabannya adalah tidak sepatah kata pun Yesus lontarkan untuk menjawab hinaan, hujatan dari si penjahat sebelah kiri. Nah, jadi tadi saudara-saudara, kalau saudara membaca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 9 ayat 31, bahwa Allah tidak mau mendengarkan ucapan orang-orang berdosa. Itu benar adanya, saudara. Si pendosa ini, si penjahat ini ngomong apa? Tuhan diam saja. Tuhan tidak respon. Rasa-rasanya seolah-olah Tuhan berkata, masa bodoh kamu, mau ngomong apa terserah. Aku gak mau dengar. Seolah-olah Yesus seperti itu, saudara. Dia diam.
Dengar baik-baik saudara-saudara, ini pelajaran. Kalau saudara dan saya berbuat jahat, kalau kita melakukan dosa, kalau kita hidup di dalam dosa, ngomong apapun, kita ini sudah Tuhan nggak mendengar. Benar, minta apapun saudara-saudara kita kepada Tuhan, Tuhan tidak mau dengar. Sungguh saudara. Ya, mau memohon-mohon seperti apapun, Tuhan tidak mau dengar. Betul, ini firman Tuhan ya saudara-saudara. Contoh nih, penjahat sebelah kiri ini ngomong apapun, Yesus tidak gubris. Karena Yesus tahu ini omongan orang berdosa. Nah, tidak mau bertobat. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Coba kita lihat kelanjutannya ya. Lukas 23 tadi. Sekarang ayat yang ke-40. Tetapi yang seorang menegur dia. Yang seorang tuh maksudnya penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Ya. Menegur dia, menegur penjahat yang disalib sebelah kiri Yesus. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ayat 41, coba saudara perhatikan. Ini kalimat yang mengharukan. Dari seorang penjahat besar. Kita memang selayaknya dihukum. Ini penjahat sebelah kanan mengakui, kita memang selayaknya dihukum. Artinya dia sadar dia orang berdosa. Harus menerima hukuman ini, hukuman mati. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Dia ngaku dosa, saudara. Ngaku salah nih, si penjahat sebelah kanan. Dan perhatikan kalimat berikut. Tapi orang ini, dia menuju kepada Yesus. Yesus ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Tadinya dua-dua menghujat Yesus, saudara. Tapi yang satu tidak mau bertobat, yang satu ini penjahat sebelah kanan bertobat. Dia sadar, ini Yesus ini Tuhan ini. Ini orang benar ini. Kenapa dia bisa melihat bahwa Yesus orang benar? Selama bersama-sama disalib. Penjahat sebelah kanan memperhatikan perilaku Yesus. Dan langsung dia tahu dari dari pengamatannya, saudara, selama disalib. Yesus ini adalah orang benar. Makanya dia membela Yesus. Tadinya sama-sama menghujat. Injil lain berkata seperti itu. Sama-sama menghujat Yesus. Sekarang dia tidak lagi berani menghujat Yesus. Karena Yesus adalah orang benar. Bahkan dia membela Yesus. Perkataannya sungguh indah. Perkataannya luar biasa, saudara. Dia menegur penjahat yang di sebelah kiri itu. Yang kurang ajar terhadap Yesus. Sekarang bagaimana saudara-saudara? Lihat ayat 42. Ini si penjahat yang sebelah kanan yang sudah bertobat itu, yang sudah mengakui kesalahannya, yang sudah mengakui bahwa Yesus adalah orang benar, dia berkata lagi, saudara. Sekarang dia ngomong kepada Yesus. Dia minta sesuatu kepada Yesus. Apa katanya, saudara? Lihat ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Wah, jadi dia mengaku Yesus ini adalah raja. Penjahat sebelah kanan ini beriman dan percaya Yesus ini adalah raja. Padahal tadi dia menghujat. Tiba-tiba dia berubah, dia bertobat dan mengakui Yesus itu raja. Maka itu dia minta, Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Kenapa sih si penjahat sebelah kanan ini ngomong begini? Karena dia sadar usianya sebentar lagi. Dia dihukum mati. Jadi dia bakal mati, Yesus juga bakal mati. Sebetulnya si penjahat sebelah kanan ini setelah tahu Yesus, dia ingin selalu bersama Yesus. Tapi apa daya, dia harus mati. Dan dia pikir dia penjahat, mati masuk neraka. Yesus mati masuk surga. Sebab dia orang benar. Makanya dia titip pesan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Datang sebagai raja tuh maksudnya di mana? Datang kemana? Datang ke sorga. Karena memang dia adalah raja sorga. Jadi si penjahat sebelah kanan ini cuma minta diingat oleh Yesus. Itu saja, saudara. Nggak minta apa-apa. Cuma minta diingat oleh Yesus. Sebetulnya si penjahat sebelah kanan ini ingin selalu bersama Yesus. Tapi apa daya, kematian harus memisahkan mereka. Itu sebabnya si penjahat cuma titip pesan, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau sampai di sana. Sekarang saya bertanya kepada saudara. Yesus
Mau jawab apa tidak nih? Permintaan si penjahat sebelah kanan. Jawabannya mau, saudara. Kenapa? Karena si penjahat yang di sebelah kanan ini sudah berubah jadi orang benar. Dia bertobat saat itu, saudara-saudara. Dan Yesus tahu kalau dia bertobat. Hanya tidak ada kesempatan untuk dia membuktikan pertobatannya sebab keburu mati. Tapi Yesus tahu ini orang sungguh-sungguh hatinya berubah. Maka itu Yesus mau jawab, saudara. Apa? Jawab Yesus, lihat ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat sebelah kanan tidak menyangka kalau Yesus ngomong seperti itu, saudara. Ini adalah jawaban yang sangat menggembirakan. Nah, jadi kesimpulannya benar bukan tadi, saudara-saudara? Yang tertera di dalam Yohanes 9 ayat 31. Allah tidak mendengarkan orang berdosa. Yesus tidak mau dengarkan. Yesus tidak mau mendengarkan ucapan penjahat sebelah kiri. Sebab dia tidak bertobat. Dia tetap jadi orang berdosa. Melainkan Allah mau mendengar orang-orang yang saleh dan yang mau melakukan kehendak Tuhan. Penjahat sebelah kanan, dia bertobat, dia menjadi orang benar. Hanya saja sudah tidak ada kesempatan untuk membuktikan kalau dia sekarang sudah jadi orang benar. Coba kalau penjahat sebelah kanan ini diberi waktu, saudara, tidak mati hari itu, saya percaya dia akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa, cinta kepada Yesus. Sungguh, saudara-saudara. Ya. Sebab dia benar-benar, saudara, tahu siapa Yesus, mengakui Yesus, dia orang benar. Dan Yesus tidak bersalah, dirinya lah yang bersalah. Saudara sekalian. Nah, karena si penjahat sebelah kanan ini sudah jadi orang benar, sudah bertobat, maka Yesus mau jawab perkataannya dan permintaannya. Tuhan mau kabulkan, saudara-saudara. Ya, apa saudara kata Yesus kepada si penjahat sebelah kanan itu? Lihat ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wah, saudara. Bayangkan selama hidup dalam dunia ini jahatnya luar biasa. Tapi menjelang mati, saudara, dia bertobat dan mendapatkan keselamatan. Wah, ini luar biasa nih. Ini anugerah besar untuk si penjahat sebelah kanan, saudara-saudara. Dan kenapa Yesus mau jawab permintaannya, permohonannya? Karena dia telah meninggalkan hidupnya yang lama. Dia benar-benar sudah bertobat dan dia benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, siapa yang bertobat benar, siapa yang mengasihi Tuhan, siapa yang setia kepadanya, siapa yang melakukan perintah Allah, Tuhan mau dengar doanya. Tuhan mau jawab doanya. Tuhan mau respon terhadap apa yang dia katakan. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita tetap hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, bodoh sendiri kita ini, saudara. Kenapa? Itu membuat Tuhan tidak respon terhadap kita. Sama sekali. Itu dengan kalimat lain, sudah kita dicuekin sama Tuhan, saudara. Enak kan saudara dicuekin? Ya, dicuekin teman aja sudah nggak enak. Coba saudara, mungkin sekali waktu kita berbuat salah tanpa kita sadari. Lalu teman kita marah terhadap kita, dia merasa tersakiti dengan perilaku kita. Lalu kita ngomong apa saja dia tidak respon, dia diam aja. Katakanlah mungkin kita bekerja di satu ruangan dengan orang itu. Kita ngomong apa saja, dia diam. Tanda dia marah dan tidak suka kepada kita. Karena kita sudah menyakiti dia. Gimana perasaan saudara? Ini teman biasanya mau diajak ngobrol, mau berdiskusi. Sekarang diam aja. Tidak mau meresponi omongan kita. Ya, saudara-saudara. Tentu itu sangat-sangat tidak enak, Bapak Ibu. Dicuekin manusia saja tidak enak, apalagi dicuekin Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana nih Bapak Ibu? Jangan sampai ada di antara kita dicuekin Tuhan, saudara. Saudara ngomong apa saja, seolah-olah Tuhan ngomong ini, masa bodoh, gimana kamu? Kamu mau ngomong apa? Silakan,
Aku tidak mau dengar oleh sebab engkau hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kejahatan. Hidup terus-menerus di dalam kesalahan. Gimana saudara-saudara perasaan kita kalau kita dibegitukan oleh Tuhan Yesus, dicuekin? Waduh, sakit hati luar biasa. Maka itu Bapak Ibu, jangan sampai saudara dicuekin Tuhan, jangan sampai kita dicuekin Tuhan. Lalu bagaimana dong? Ya tekunlah melakukan perintah Allah. Karena Allah hanya mau mendengar doa orang-orang yang taat perintah Tuhan. Itu firman Tuhan katakan kok, bukan saya, saudara-saudara. Ya, perlu dibacakan sekali lagi. Yuk, Yohanes 9 ayat 31 ya. Dengar baik-baik ini. Kita tahu, saudara tahu, saya juga tahu kata firman Tuhan. Bahwa tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Kan nggak mau dengar omongan orang berdosa. Apalagi kalau dia minta sesuatu. Enggak, Tuhan nggak mau dengar. Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jelas bukan? Hanya orang saleh dan yang setia melakukan kehendak Allah. Yang omongannya, yang doanya pasti didengar Tuhan. Dan sangat mungkin dikabulkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mulai hari ini saudara-saudara, tekunlah kita ini dalam melakukan kehendak Allah. Sayangnya, seperti tadi pagi saya sudah katakan, banyak umat Tuhan bukan tekun melakukan kehendak Allah, tekunnya melakukan kehendak iblis. Tekunnya melakukan apa yang dunia mau. Dan tekunnya hidup berdasarkan daging atau hawa nafsu. Hidupnya dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Nah, orang seperti ini adalah orang bodoh, saudara sekalian. Ya, sekali lagi saya mau katakan, kalau saudara mau hidup seperti itu, maka saudara-saudara, kita semua adalah orang bodoh. Rugi sendiri, bahkan ujungnya nanti masuk ke dalam neraka. Tapi sudah berbahagialah kita, dan pasti berbahagia kalau kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Tekun bahkan melakukan kehendak Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, ayo bertekadlah. Mulai hari ini dan seterusnya, menjadikan diri kita orang-orang yang tekun melakukan perintah-perintah Allah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah datang bagi kami. Kami tahu sekarang Tuhan, kalau kami hidup tekun di dalam kebenaran, tekun dalam melakukan perintah Allah, doa kami pasti Tuhan responi. Permintaan kami pasti Tuhan responi. Haleluya. Tuhan terima kasih Bapak. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami ingin doa kami dijawab Tuhan, tapi hidup kami amburadul. Kami hidup tidak melakukan perintah Allah. Tuhan ampuni kami. Kami mulai hari ini dan seterusnya kami mau belajar seperti apa yang Tuhan suruh. Kami mau tekun. Kami mau tekun. Kami mau tekun melakukan perintah-perintah Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Baik, saudara sekalian, sampai di sini renungan kita ya di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan semua saudara-saudara yang sudah hadir dalam renungan malam hari ini. Dan kita jumpa lagi besok saudara-saudara dalam doa pagi pukul 5:30 pagi ya. Nah, sebelum berpisah saya ucapkan terima kasih Pak Dedi, Ibu Awan, Ibu Siska, Pak Yohanes Willy, Pak Hanpi, Pak Untung Saputra, Pak Edisan, Ibu Esther Sunjaya, kemudian Ibu Priscilia Raharjo, Ibu Ferianti Chong, Ibu Filipi Frans, kemudian Ibu Doroti Jakaria, Ibu Sunati dan Pak James, Ibu Lihwa, kemudian Ibu Wawatanu, kemudian Tante Lili dan Juliong, kemudian Ibu Susan dan Pak Guan, kemudian Saudara Denis Gondomulya dan Ibu Ani Ari di Palangkaraya. Kemudian ada lagi di sini yang mungkin terlewat, yaitu Bapak Gihap. Pak Gihap di Cimahi ya. Terima kasih Pak Gihap.
untuk kebersamaannya di malam hari ini ya. Kemudian siapa lagi ini? Terima kasih saya untuk Ibu. Bentar, saya lihat dulu ya. Oh, untuk Pak Eki Murai. Terima kasih Pak Eki untuk kebersamaannya di malam hari ini ya. Tuhan memberkati. Berikutnya terima kasih juga Ibu. Sebentar saya lihat dulu ya. Ya, Ibu Ica Stefani. Terima kasih Ibu Ica. Tuhan memberkati ya senantiasa. Berikutnya Saudara Denis Gondomulyo. Terima kasih Denis kebersamaannya. Berikutnya Ibu Filipi Frans. Oh sudah tadi. Kemudian Ibu Tati Arianti di Tangerang. Terima kasih kebersamaannya ya untuk malam hari ini. Berikutnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Doroti Jakaria di negeri Belanda bersama Ibu Meli Taryono, Pak Edwin Major, Ibu Cory de Freitas ya, terima kasih banyak. Kemudian juga Ibu Jane ya, Ibu Jane di negeri Belanda juga. Tuhan senantiasa memberkati. Baik, saudara sekalian, saya lihat dulu di sini, barangkali ada yang terlewat. Oh ya, terima kasih untuk Pak Yohanes Willy sudah bersama kita di malam hari ini ya. Tuhan memberkati. Berikutnya untuk Vanli, terima kasih Vanli kebersamaannya di malam hari ini. Salam untuk anaknya ya, dan juga ibu atau mami dari Fani ya. Tuhan memberkati. Berikutnya terima kasih saya untuk Ibu Esther Sunjaya ya. Tuhan memberkati Ibu Esther. Selanjutnya terima kasih. Iya, saya kira sudah semua ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya di malam hari ini. Besok pagi kita jumpa lagi 5:30 dalam doa pagi ya. Baik saudara-saudara, saya mohon pamit. Terima kasih sudah mengikuti renungan ini sampai pada akhirnya. Kiranya menjadi berkat bagi semua saudara-saudara. Selamat beristirahat saya ucapkan ya. Dan jangan lupa kita harus selalu takut akan Tuhan. Dari sekarang sampai nafas yang terakhir. Baik Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Jangan lupa kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.